membawa kita untuk membaca firman Tuhan sebagai landasan doa kita pada malam ini, yang terambil dari Injil Markus pasal 1 ayat yang ke-35. Begini firman Tuhan, kita akan baca daripada 35 hingga ayat yang ke-39. Ada 4 ayat di sini. Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Mari kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Nah, ini dalam ayat ini, dalam bagian firman Tuhan ini kita petik daripada ayat yang ke-35 pada waktu Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Ini situasi keadaan mereka pada waktu itu, ya. Tuhan Yesus bangun dan ia pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya, artinya Tuhan Yesus adalah memberikan satu contoh yang begitu konkret untuk kita, ya, supaya kita senantiasa mencari waktu kita untuk terus berdoa, tidak kira di mana saja, ya, karena kita tahu bahwa Tuhan inginkan supaya kita senantiasa berseru kepadanya, maka Ia akan berkenan kepada kita. Nah, kita percaya pada waktu kita berdoa, di mana doa itu adalah permohonan yang kita harapkan dan pasti akan terjadi. Dan waktu kita berdoa adalah merupakan permohonan kita kepada Tuhan. Dan waktu kita berdoa itu adalah waktunya kita berbicara kepada Tuhan. Dan apa yang kita harapkan adalah pasti akan terjadi sesuai dengan kehendaknya. Nah, saudara-saudara, kita lihat ini bukan sekadar perkataan biasa yang kita ucapkan, yang kita panjatkan kepada Tuhan, tetapi ia mengandungi kebenaran yang mendasarkan, ya, yang sangat mendasar, yang sangat dalam, dan merupakan keperluan penting bagi hidup manusia, seperti pentingnya nafas bagi kehidupan manusia. Jadi artinya doa itu adalah sangat penting, ya. Kita harus mengambil waktu dan kita harus mengasingkan waktu kita untuk berdoa, seperti Tuhan Yesus, ya. Dia mengasingkan waktunya untuk berdoa. Pagi-pagi benar, katanya waktu hari masih gelap, dia mengambil waktu bersama-sama dengan murid-muridnya dan dia keluar pergi mencari tempat yang sunyi, ya. Nah, kita lihat di sini bahwa kita mungkin sering memikirkan tentang waktu bagaimana yang paling sesuai untuk kita terus berdoa kepada Tuhan. Karena waktu kita datang kepada Tuhan itu adalah bila-bila masa saja. Tempat di mana kita berada, di situ kita boleh berdoa kepada Tuhan.
Kita mungkin menghabiskan banyak waktu untuk melakukan pekerjaan kita dan sibuk melakukan aktiviti kita sehari-hari, sehingga kita tidak sensitif dengan waktu yang kita harus bagi untuk berbicara kepada Tuhan. Dalam arti kata yang lain, kita harus berdoa kepada Tuhan, karena sesungguhnya kita adalah sebagai pengikut Kristus yang harus memberi waktu kita terlebih dahulu untuk berdoa seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pada pagi-pagi benar, ia berdoa sebelum melakukan pekerjaan dan aktiviti ataupun yang mereka harus lalui, mereka harus kerjakan. Ini yang kita baca dalam ayat yang ke-35, ya. Sebelum kita melangkah, sebelum kita melakukan sesuatu, nah, kita harus mengambil waktu, kita harus mengasing waktu kita untuk kita berdoa kepada Tuhan. Karena tanpa doa kita tidak memiliki kekuatan. Karena tanpa doa itu kita tidak memiliki hikmat. Karena melalui doa itu maka Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Dan Tuhan akan menyatakan penyertaannya kepada kita, pimpinannya kepada kita dalam hidup kita. Nah, lain daripada itu, saudara-saudara, doa itu adalah tindakan yang sederhana yang dapat dilakukan di mana saja dan bila-bila, ya, bila-bila saja dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka sebab itu, waktu kita berada di tempat seperti ini, kita boleh berdoa. Pada waktu kita berada di tempat pekerjaan kita, kita boleh berdoa. Pada waktu kita berada di rumah, pada waktu kita berada di mana-mana saja, ya, karena doa itu tidak boleh dibatasi oleh waktu dan keadaan yang kita alami, karena itu adalah merupakan bagian yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan. Maka sebab itu adalah tindakan yang sangat tepat untuk kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Harus mengasing waktu kita, harus memberi waktu kita, sesibuk apapun kita, ya, sepadat apapun pekerjaan kita, dan juga waktu yang kita ada, kita harus mengasingkan masa yang harus kita beri untuk Tuhan, karena ia adalah sangat penting. Sama seperti Yunus yang berdoa dalam perut ikan, dan kita boleh baca dalam Yunus pasal 2 ayat yang pertama. Dalam keadaan yang begitu sukar untuk Yunus, dia masih ada ruang untuk berdoa, ya. Dalam perut ikan, dia berdoa dalam situasi yang, dalam keadaan yang sangat sukar, ya. Namun dia tetap ingat untuk berdoa, ya. Dalam keadaan yang sangat sukar seperti itu, dia tetap ingat untuk berdoa kepada Tuhan. Mungkin kita berdoa ketika kita mau melakukan aktiviti kita, ketika kita sedang beribadah, ketika kita sedang bersendirian, ataupun ketika kita saat teduh. Saudara-saudara, pada saat kesusahan dan keputusasaan, ataupun ketika kita sangat bahagia, apapun situasi yang kita hadapi, kita harus berdoa kepada Tuhan. Bukan hanya waktu kita susah saja, bukan hanya waktu kita senang saja, tetapi dalam segala keadaan kita harus ingat bahagian yang paling penting ini dalam hidup kita sebagai orang Kristen, yaitu berdoa. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah doa. Dan yang terpenting
untuk kita lakukan adalah doa kita kepada Tuhan, dan segala-galanya adalah doa kepada Tuhan. Karena tidak ada yang lebih penting daripada itu. Nah, waktu itulah kita boleh berbicara kepada Tuhan. Waktu itu kita akan berseru kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan akan berkenan kepada kita, karena hati kita yang kita serahkan kepada Tuhan. Jadi sebab itu firman Tuhan jelas mengatakan bahwa doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Harus yakin. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Waktu kita berdoa, kita harus yakin bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. Sikap kita yang benar di dalam doa itu adalah sangat penting, di mana kita harus memiliki keyakinan, percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. Dalam Matius pasal 22 ayat 21 juga mengatakan Tuhan Yesus menjamin apa saja yang kita minta dalam doa dengan penuh kepercayaan. Apa saja yang kita minta kepada Tuhan dengan penuh kepercayaan. Ini juga berkaitan dengan keyakinan kita. Penuh kepercayaan, maka kita akan menerima apa yang kita pohon daripada Tuhan. Ya. Ini firman Tuhan mengatakan kepada kita, Dia menjamin apa saja yang kita minta, asal saja kita memiliki iman dan kepercayaan yang sungguh-sungguh. Maka sebab itu, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, kita lihat dalam firman Tuhan ini bahwa dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, ya, dikatakan meminta berarti kita menyadari keperluan kita. Tuhan mengajar kita kepada kita supaya meminta berdasarkan apa yang kita perlukan dan bukan apa yang kita inginkan. Apa yang kita perlukan, ya, daripada Tuhan, bukan apa yang kita inginkan. Dalam arti kata yang lain, kita harus minta apa yang kita perlukan daripada Tuhan. Maka sebab itu Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang kita pohon, apa yang kita serukan kepada Tuhan dalam permohonan kita. Ini 3 perkara penting yang perlu kita sadari, ya, dari ayat-ayat yang kita baca, ya. Yang pertama ini adalah kita harus meminta, ya. Dalam doa kita harus memohon. Meminta artinya kita harus memohon. Berarti kita menyadari keperluan kita, ya. Kita memohon kepada Tuhan. Di sini dia mengajar kepada kita supaya meminta berdasarkan apa yang kita perlukan. Yang kedua, ya, dikatakan di sini adalah Tuhan mau supaya kita mencari. Ya. Mencari berarti kita tidak berdiam diri. Tidak berdiam diri, tetapi berusaha. Matius pasal 13 ayat yang ke-45 mengatakan, ya, dalam menunggu jawaban doa kita tidak boleh berdiam diri, ya, tetapi harus melakukan sesuatu yang kita harapkan, ya. Maksudnya, ya, kita doakan dan kita melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Ini menjadi bagian kita sampai Tuhan menjawab doa kita yang merupakan bahagian kita. Kita melakukan. Dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7 dikatakan mencari berarti, ya, memakai segala yang ada pada kita, ya, kekuatan kita, tenaga kita, ya,
mata kita, kaki kita, otak kita, tangan kita untuk melakukan sesuatu yang kita perlukan. Artinya kita mencari. Yeremia, ya, Nabi Yeremia disuruh oleh Tuhan untuk berdoa dan mengusahakan kesejahteraan di kota di mana mereka dibuang, yaitu di Babel. Ya, mencari. Ini adalah 3 perkara penting yang perlu kita sedari, dan bahkan yang ketiga, Tuhan mau supaya kita mengetuk. Roma pasal 12 ayat yang ke-12 juga dikatakan ini memerlukan kesabaran dan ketabahan. Jadi dalam kita menunggu Tuhan, menunggu jawaban doa kita, Tuhan mau supaya kita sabar, ya, supaya kita memiliki ketabahan dalam menunggu waktu Tuhan, karena waktu Tuhan itu adalah tepat pada waktunya. Ini bukan waktu kita, ini waktu Tuhan. Maka Paulus di sini mengingatkan jemaat yang ada di Roma harus senantiasa sabar dan tabah menanti jawaban doa, dan tidak mengetuk pintu yang lain selain daripada pintu Tuhan sendiri. Intinya kita harus berdoa kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Jadi kita harus mengingatkan tentang bagaimana Tuhan berjanji akan mengabulkan doa kita sesuai dengan rencananya yang sangat mulia dalam kehidupan kita. Maka sebab itu pada malam ini saya percaya kita yang datang pada malam ini akan berdoa dan percaya dan yakin bahwa Tuhan akan menjawab seruan doa kita sesuai dengan kehendak-Nya, seperti firman Tuhan yang kita baca pada malam ini. Ini firman Tuhan yang saya ingin kongsikan untuk kita pada malam ini, untuk menjadi dasar doa kita yang kita akan panjatkan kepada Tuhan pada malam ini.